Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini, oleh karena Tuhan baik dan selalu baik di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi tidak terasa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menuntun akan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita boleh melaksanakan setiap aktivitas-aktivitas kita, dan kita boleh lagi berkumpul di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-9 dengan tema kota yang disebut kekacauan. Untuk itu, beberapa waktu ke depan ini mari kita mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-9 ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini, kita mempelajari mengenai dua wanita dalam penglihatan seputar konflik antara Kristus dan setan. Konflik antara yang baik dan yang jahat ini sudah berlangsung di dalam kerajaan sorga. Tetapi konflik ini belum selesai. Walaupun Yesus sudah mati di kayu salib menebus kita dari setiap kesalahan kita, konflik ini masih terus berlanjut sampai pada waktu Yesus datang kembali. Kalau kita melihat di dalam pelajaran sepanjang minggu ini, ada dua orang wanita. Seorang wanita yang pertama berpakaian putih dan berdiri yang dianiaya oleh setan di dalam Wahyu pasal 12. Dan wanita yang kedua adalah berpakaian kermisi dan duduk yang didukung oleh setan di dalam Wahyu 17 ayatnya yang ke-18. Kita akan mempelajari bersama-sama mengenai isi pekabaran malaikat kedua. Pekabaran malaikat kedua mengacu pada wanita yang kedua. Babel atau kekacauan telah jatuh atau sudah rubuh di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-8. Kita akan melihat bersama-sama ada dua sistem yang mencolok, ada dua jenis anggur, ada dua cara berpikir, dan ada dua pemimpin yang berbeda, dan pada akhirnya dua cara beribadah. Mari kita lihat bersama-sama pelajaran kita berikut ini. Dua sistem mencolok. Wahyu 14 ayat 8 mengatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kalau kita melihat di dalam sejarah pergerakan gereja, Kaisar Romawi Trajan mengunjungi Babel pada tahun 116 Masehi, segera setelah Yohanes menulis akan kitab Wahyu ini. Dan ketika dia mengunjungi akan lokasi ini, dia hanya menemukan reruntuhan. Dia tidak dapat menemukan akan kota Babel yang masih berdiri secara utuh. Oleh karena itu, Yohanes tidak sedang berbicara tentang kota Babylon secara literal. Kalau kita melihat lebih lanjut lagi di dalam Kejadian 11 ayat 9, Babel berarti kekacauan. Dan secara literal kota ini sudah tidak ada lagi. Tetapi di akhir zaman, sistem agama akan mencampur adukan kebenaran dan kebohongan sehingga menimbulkan kekacauan, sama seperti ketika Allah mengacaukan akan bahasa mereka ketika mendirikan Menara Babel di dalam Kejadian pasal 11. Di sisi lain, wanita suci adalah simbol dari sistem agama yang didasarkan pada kebenaran. Di akhir zaman dunia akan mengikuti Babel dan akan mengganggu akan umat yang setia, tetapi Babel akan jatuh. Selama berabad-abad Tuhan selalu memiliki umat yang setia kepadanya. Wahyu 12 ayat 17 menggambarkan kesetiaan umat Allah seperti mereka yang menuruti perintah-perintah Allah, dan juga mereka digambarkan seperti dipanggil, dipilih, dan setia. Dan ini adalah ciri khas dari umat-umat Allah. Jadi di akhir zaman ini ada dua sistem yang mencolok. Yang pertama adalah sistem agama yang murni, yang fondasinya, dasarnya adalah firman Tuhan. Dan yang kedua adalah sistem agama yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebohongan, sehingga menimbulkan kebingungan ataupun kekacauan. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita melandaskan akan iman kita hanya kepada firman Tuhan sebagai fondasi iman kita yang teguh, atau mencampur adukan antara ajaran-ajaran firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Di manakah kita? Dua jenis anggur. Wahyu 18 ayat 3, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Babel telah berzina dengan raja dan pedagang. Di dalam Wahyu 18 ayat 3 mengatakan seperti itu. Gereja telah meninggalkan suami sejatinya, yakni Yesus, karena gereja adalah wanita. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, pengantin pria adalah
Yesus itu sendiri, dan pengantin wanitanya adalah umat-umatnya atau gerejanya. Tetapi di dalam pelajaran kita ini ada yang telah meninggalkan akan suami sejatinya, yakni Yesus, dan secara tidak sah bergabung dengan kekuatan sipil. Lebih lanjut lagi, dia telah memalsukan anggur murni Injil dan telah memberikan anggur pikirannya sendiri kepada bangsa-bangsa. Dia tidak lagi mengikuti Kristus untuk mendapatkan dukungan dari negara. Di dalam sistem gereja yang benar, gereja dipersatukan dengan Yesus Kristus. Tetapi gereja yang jatuh memandang kepada para pemimpin politik dunia untuk kekuasaan dan otoritas. Bukan lagi mendasarkan ajaran-ajaran sesuai dengan ajaran firman Tuhan, tetapi ajaran-ajaran yang diajarkan adalah ajaran-ajaran manusia atau hanya pemikiran-pemikiran manusia saja, lepas dari firman Tuhan. Namun gereja yang murni tetap setia kepada suaminya, yakni Yesus itu. Dia hanya menyajikan anggur murni, darah Kristus yang berharga, yang menghapus dosa. Ajaran-ajaran yang diajarkannya adalah ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak di luar dari firman. Allah memanggil anak-anaknya di Babel untuk keluar dari sana, keluar dari kekacauan, keluar dari kebingungan, keluar dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kembali kepada firman Allah. Di manakah kita? Dua cara berpikir. Wahyu 17 ayat 5 mengatakan, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Babel didirikan setelah pemberontakan terbuka melawan Allah. Kita lihat itu dalam Kejadian 11 ayat 1-4. Kita tahu bersama akan ceritanya ketika Nimrod yang memimpin akan pembangunan akan menara Babel. Mereka tidak ingin dibinasakan lagi dengan air. Itulah sebabnya mereka membangun akan menara yang tingginya menjulang ke langit ataupun sampai ke langit. Tetapi Allah mengacaukan akan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat melanjutkan akan pembangunan mereka tersebut. Mereka mendirikan Babel itu adalah sebagai pernyataan pemberontakan terhadap Allah atau pemberontakan terbuka melawan kasih Allah kepada manusia. Dan itulah yang terjadi kepada Babel kiasan ini. Itulah sebabnya pekabaran malaikat yang kedua mengatakan, keluar dari Babel. Babel kiasan dan putri-putrinya mengubah firman Allah untuk pemikiran dan tradisi manusia. Ada dua jenis agama yang mengikuti firman Tuhan dan mempercayai Yesus, kasih karunia-Nya, pengorbanannya, dan keselamatannya. Dan yang mengikuti filosofinya sendiri dan mempercayai otoritas pemimpin dan tradisi-tradisi manusia. Babel spiritual mewakili agama yang didasarkan pada ajaran manusia, didirikan atas gagasan manusia, dan didukung oleh tradisi manusia. Babel selalu berusaha menghancurkan mereka yang memelihara iman yang murni kepada Tuhan. Bagaimana cara berpikir kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan kita? Atau kita hanya mengandalkan akan diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri, lepas daripada tuntunan Tuhan? Dua pemimpin yang berbeda. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Wahyu 17 ayatnya yang ketiga. Babel duduk di atas air yang banyak, di dalam Wahyu 17 ayat 1 dan 15. Dan fondasinya adalah binatang merah tua, di dalam Wahyu 17 ayat 3. Kita akan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai binatang ini di pelajaran-pelajaran berikutnya. Itu didasarkan pada sistem manusia, pemimpinnya juga merupakan oknum atau lembaga manusia. Namun, gereja yang murni didirikan di atas batu karang, yakni Mesias, yakni Yesus Kristus Juru Selamat kita. Pemimpinnya adalah Yesus. Di hari-hari terakhir sejarah dunia, sistem gereja negara akan muncul kembali, Babylon spiritual. Itu akan memiliki seorang pemimpin spiritual yang akan mengaku berbicara atas nama Tuhan dan akan mencoba untuk mengambil tempatnya. Di dalam kehidupan rohani kita saat ini, siapakah yang mengendalikan akan kehidupan kita? Apakah Mesias atau Yesus Kristus? Atau Babel dengan kekacauan yang diakibatkannya? Dua cara beribadah. Yeremia 50:38 mengatakan, pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering, sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Kristus adalah fondasi yang kokoh yang di atasnya gerejanya dibangun. Gerejanya didasarkan pada ajaran firman-Nya dan dibimbing oleh Roh-Nya. Sebaliknya, Babel, seperti yang telah kita lihat, berakar pada ajaran dan tradisi buatan manusia. Setiap pemimpin agama yang menggantikan pendapat atau tradisi manusia di tempat atau di atas pernyataan kehendak Allah dalam kitab suci hanya menumbuhkan kekacauan Babel.
Penyembahan berhala adalah salah satu penyebab kejatuhan Babel. Menyembah patung juga diperkenalkan di awal sejarah gereja kita di abad yang keempat dan menjauhkan orang Kristen dari ibadah yang sejati. Sedangkan gereja yang murni menaati semua perintah Allah, termasuk yang kedua yang melarang membuat dan menyembah patung. Kita tahu bersama akan cerita mengenai penyembahan yang terjadi di Lembah Dura di dalam Daniel pasalnya yang ketiga, di mana Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya dapat menyembah patung dari emas, mulai dari kepala sampai di ujung kaki. Tetapi ada 3 pemuda Ibrani, mereka tetap berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah akan patung, menuruti akan perintah yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mereka taat kepada Tuhan, mereka tidak taat kepada manusia, dan mereka harus dihukum dan harus dimasukkan ke dalam dapur api. Diberikan kesempatan untuk menyembah patung, tetapi mereka tidak mau menyembah. Dan pada akhirnya Allah mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam dapur api. Tetapi Allah tidak meninggalkan Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka di dalam kendali Tuhan. Saat orang menyembah patung, mereka mereduksi keagungan Tuhan menjadi patung tak bernyawa. Mereka merendahkan diri, menjadikan diri mereka serupa dengan objek yang mereka sembah. Janganlah kita melakukan akan hal seperti ini. Allah lah yang layak ditinggikan, dimuliakan, disembah, dan dihormati. Tidak ada yang lain. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Sudah selayaknya hanya Allah lah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Itulah sebabnya marilah kita terus membangun akan komitmen kita kepada Tuhan untuk terus menyembah Allah yang benar, gantinya menyembah Allah yang lain. Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak menyembah patung, tetapi ketika kita lebih banyak meluangkan waktu kita untuk menggunakan sosial media, kita lebih mengutamakan pasangan kita dibandingkan mengutamakan Tuhan, ataupun segala sesuatu yang memalingkan akan pemikiran kita daripada Tuhan, itu adalah berhala. Kita harus hati-hati dengan cara seperti ini. Kepada siapakah kita beribadah? Apakah kepada Allah atau kepada Mamon? Saudaraku, kalau kita mempelajari akan pelajaran ini dengan seksama, kedua-duanya, baik gereja yang murni maupun Babel, mengklaim bahwa mereka melayani Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya bagaimanakah caranya supaya kita bisa membedakan mereka? Gereja yang murni di dalam Wahyu 12 ayat 1 berpakaian matahari dan dihiasi dengan kebenaran Kristus. Sedangkan Babylon di dalam Wahyu 17 ayat 3 dan 4 berpakaian ungu dan merah, dihiasi dengan kepalsuan dan tradisi manusia. Gereja yang murni dihiasi dengan 12 bintang di atas kepala berdasarkan Kristus dan ajaran-ajaran para rasul. Babylon dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dia mempercayai kekuatannya sendiri dan didasarkan pada penalaran manusia. Yang satu mengajarkan mengenai ajaran Kristus dan ajaran para rasul, yakni firman itu sendiri. Yang satu mengajarkan kepada bergantung kepada kekuatan sendiri, bergantung pada pemikiran sendiri, penalaran-penalaran manusia terlepas dari Tuhan. Gereja yang murni berdiri di bulan, atau dengan kata lain, dia mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Sedangkan Babylon duduk di atas binatang merah tua. Dia mendapatkan kekuatannya dari kekuatan politik bumi ini, atau mendapatkan akan kekuatannya lewat usaha-usaha manusia. Yesus dan firman-Nya adalah satu-satunya pelindung kita dalam krisis yang akan datang. Pemalsuan akan sangat dekat dengan kebenaran, sehingga kita hanya dapat membedakannya dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari dan hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Itulah sebabnya mari kita terus ada di dalam Tuhan, mempelajari firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengetahui mana kebenaran-kebenaran yang memang berasal daripada Tuhan, atau hanya kebenaran-kebenaran buatan manusia. Sehingga kita tidak akan dibingungkan, tetapi iman kita akan terus bersandar kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kita diselamatkan. Oleh karena itu, Kisah Para Rasul 5 ayat 29 mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk melandaskan akan iman kami hanya kepada Tuhan, melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.